ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang menghiasi lisan kita sebagai pujian atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini Allah berikan kita kemudahan untuk meniti jalan ilmu yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka setiap kali kita berjalan, setiap kali kita belajar menuntut ilmu agama ini, maka setiap kali kita berusaha agar Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Imam Ahmad pernah ditanya, "Mata rahah ya Imam?" Kapan engkau akan istirahat dari ilmu ini wahai Imam? Beliau menjawab, "Inda awwali qadamin adha'uha fil jannah." Ketika aku meletakkan langkah kakiku yang pertama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali pada kitab Mubtilat al-A'mal, pembatal amalan yang dipersembahkan oleh seorang hamba berupa kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, al-mannu wal adha. Yang ketiga ini kaitannya dengan infak dan sedekah, yaitu menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah. Berkata Syekh Salim bin Eid al-Hilali, al-infaqu fi sabilillah
min sana'i'il ma'ruf allati tuqarribul 'abda ila rabbih zulfa wa taqi masari'as su'. Infak di jalan Allah dengan bersedekah, membelanjakan harta dalam ketaatan, dalam kebaikan, termasuk di antara jenis perbuatan-perbuatan yang dianggap baik oleh syariat, yang otomatis itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan akan mencegah seseorang dari penyebab-penyebab kematian yang tidak baik. Ketika kita berbicara tentang sedekah, infak, kita berbicara tentang sebuah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan ada sekitar 20 keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya, yang bersedekah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah bahwasanya sedekah penyebab dipadamkannya api kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib, apa kata Nabi SAW? Inna sadaqatas sir, sesungguhnya sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tutfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala, akan memadamkan api kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah adalah salah satu ibadah, salah satu jalan dan pintu ketaatan yang dengannya seorang hamba menyelamatkan diri dari kemurkaan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, dengan syarat apabila ia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, melakukannya secara diam-diam. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang salah satu golongan yang mendapatkan naungan, yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking ia menyembunyikan sedekahnya. Dan sedekah ini ikhwatul iman salah satu sarana untuk menggugurkan dosa, sebagaimana air yang memadamkan api. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan juga Imam Al-Albani dalam Sahih Targhib, kata Nabi SAW, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah, sedekah itu memadamkan, menghapus dosa, kama tutfi'ul ma'un nara, sebagaimana air itu memadamkan api. Ya. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini permisalan yang sangat sederhana dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita berhadapan dengan api, untuk memadamkannya kita membutuhkan air. Tatkala kita memiliki dosa, untuk menghapusnya
menggugurkannya adalah dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya sedekah ini, ikhwatal iman, Nabi SAW menyuruh kita meskipun dengan setengah biji kurma. Saking hebatnya sedekah ini. Lihat, di dalam hadis ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Apa pelajaran itu, ikhwatal iman? Sedekah itu enggak nunggu saldo itu banyak. Enggak nunggu kita harus kaya baru mampu bersedekah, enggak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis yang sangat populer, apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Lihat, ini bahasa yang sangat sederhana yang semua orang faham. Nabi mengatakan, takutlah kalian dari api neraka, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Lihat ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan sekecil apapun sedekah itu bisa menjadi wasilah dan sebab seseorang diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini juga kita mempelajari sebuah prinsip. Apa prinsip itu, ikhwatal iman? Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena Islam tidak pernah menganggap remeh sekecil apapun kebaikan. Ada antum yang mau beli setengah biji kurma? Ada kemarin beli setengah biji kurma ini. Dan arah itu mirip sebiji dah. Ayo nyalah baik. 2 biji, 3 biji, orang akan menganggap ini sepele, sekecil, sedikit. Tapi lihat bagaimana syariat Islam yang mulia ini mengajarkan kita prinsip untuk apa? Sedekah, berinfak. Meskipun yang kau punya, yang anda punya, yang antum punya itu hanya sedikit, tapi yang anda mampu itulah yang anda keluarkan. Makanya dalam hadis yang populer juga kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika datang seorang ibu dengan 2 anak wanitanya. Aisyah mencari semua dalam rumah itu, enggak ada, cuma 3 biji kurma yang dia dapatkan. Cuma 3 biji, hotel. Diambil 3 biji, dibagi, kasih ibunya. Ibunya melihat 1 untuk anaknya, 1 untuk anaknya. Ketika sang ibu akan menyuapkan 1 biji kurma itu ke mulutnya, kedua anaknya malah mandang kepada sang ibu. Dibelah 2 lagi kurma itu, kepada setengahnya untuk anaknya, setengahnya untuk anaknya 1 lagi. Baik. Kemudian juga ikhwatal iman, agungnya sedekah ini Allah sebutkan tentang orang-orang yang didatangi kematian. Dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah katakan, infakkanlah apa yang telah kami berikan kalian rezeki sebelum datang kematian kepada kalian. Tatkala datang kematian kepadanya, ia akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, sekiranya engkau undur, tunda ajalku sejenak, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan keluarkan sedekah. Dia memilih sedekah karena agungnya ibadah sedekah ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, 20 hadis yang berbicara tentang kemuliaan sedekah ini. Kemudian juga yang kelima,
Di antara keutamaan sedekah ini, orang yang bersedekah, annal mutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Sedekah itu akan berwujud menjadi naungan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap manusia akan berada pada naungan sedekahnya. Lihat, ikhwatal iman. Setiap orang yang bersedekah akan berada di bawah naungan. Semakin luas, makin banyak sedekahnya, semakin besar pula naungannya. Hatta yuqda bainan nas, sampai datangnya hisab bagi manusia. Mendengar hadis ini, salah seorang sahabat bernama Abu Marthad, la yukhti'uhu yawm, tidaklah beliau melakukan satu dosa dalam satu hari, satu kesalahan, illa tasaddaqa fihi bi syai', pasti mengeluarkan sedekah, walau bi ka'katin au basalatin, meskipun dengan sepotong kue ataupun dengan bawang putih. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Marthad radhiyallahu taala. Mendengar hadis ini, itu memotivasi beliau untuk bersedekah. Baik, kemudian keutamaan yang lain. Ini keutamaan yang kita cari, iman. Apa keutamaan itu? Ini kaitannya dengan manfaat duniawi. Biasanya kita ini lebih termotivasi dengan manfaat-manfaat duniawi. Apa di antara faedah sedekah itu? Dawaun lil amradil badaniyah, sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang menimpa jasmani manusia. Sedekah ini obat. Makanya dalam hadis ya Sahih Targhib, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, kata Nabi SAW. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kemudian disebutkan sebuah kisah oleh Ibnu Syaqiq, salah seorang tabi'in. Seorang lelaki mendatangi Abdullah bin Mubarak dan mengajukan sebuah pertanyaan. Dia mengatakan, saya tertimpa penyakit di lutut saya yang mengeluarkan nanah dan darah selama 70 tahun. Selama 7 tahun. Tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat ke berbagai macam tabib. Bahasanya tabib. Bahasa sekarangnya apa? Dokter. Udah berbagai macam dokter datang, ya. Falam yantafi' bihi, enggak sembuh-sembuh, ikhwatal iman. Apa kata Abdullah bin Mubarak kepada lelaki ini? Idhhab fahfir bi'ran makana hajatin ilal ma. Kau pergi ke sebuah tempat yang di situ orang membutuhkan air. Kau gali sumur di sana. Cari tempat yang di sana itu apa? Butuh air, ya. Kau gali air, kau gali sumur. Fa inni arju an yanbu'a hunaka 'ainun wa yumsiku 'anka ad-dam. Aku berharap tatkala air yang mengalir dari mata air yang telah engkau gali, dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memberhentikan penyakit yang ada pada dirimu. Fafa'ala ar-rajul fabarika. Kemudian lelaki itu mengamalkan nasihat dan wejangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak,
maka dengan izin Allah Azza wa Jalla ia diberikan kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan banyak kisah ikhwatal iman, banyak kisah juga disebutkan oleh guru kami ketika mengajar di kelas, ketika menyebutkan tentang hadis ini. Ada seseorang yang sudah divonis hidupnya tak lama lagi, menderita kanker. Namun dia mengingat hadis ini. Kemudian di antara ikhtiar yang lain yang dia lakukan, dia mengobati dirinya dengan air Zam-Zam. Dua ikhtiar itu yang dijalankan. Dia cari orang-orang yang betul-betul fakir dan sangat membutuhkan. Dia senantiasa memberikan sedekah dan dia mengayomi hidup orang yang fakir tersebut. Setelah jarak beberapa lama, lelaki ini datang kembali untuk lakukan medical check up pada dokter yang tempat dia konsultasi seperti biasa. Namun dokternya takjub, kaget. Kenapa? Yang semula umurnya diputuskan cuma beberapa bulan lagi, namun dengan kehendak Allah Azza wa Jalla laki ini sembuh total. Subhanallah. Inilah keajaiban yang disebut dengan keajaiban sedekah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan sedekah ini. Kemudian kata Syekh, wa qad madaha Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu al-munfiqin wa athna 'alaihim. Allah telah menyanjung dan memuji orang-orang yang bersedekah dari hamba-hamba yang beriman. Kita ini berharap sanjungan manusia. Namun tatkala kita bersedekah, sejatinya Allah telah menyanjung kita, ikhwatul iman. Jadi enggak perlu lagi kita berharap dengan sanjungan manusia. Namun kenapa sanjungan manusia itu lebih manis? Lebih kita harapkan, lebih kita cari, lebih kita prioritaskan. Padahal sejatinya dalam Al-Quranul Karim Allah telah menyanjung mereka, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sebelum manusia menyanjung kita. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengiringi sedekah mereka, infak mereka dengan menyebut-nyebut dan menyakiti sang penerima. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka pasti akan mendapatkan pahala mereka di sisi Rabb mereka. Satu. Kata Allah, mereka pasti dapat pahala mereka. Yang kedua, kata Allah, wala khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan pernah merasakan rasa takut. Kapan? Di akhirat, di padang mahsyar yang penuh dengan kejutan, kedahsyatan, ketakutan, kekhawatiran. Namun bagi orang-orang yang bersedekah, mereka aman dari rasa takut itu. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih hati apabila mereka kehilangan dunia dan apa yang mereka tinggalkan dari anak-anak mereka. Ini penjelasan Al-Quran dari Allamul Ghuyub, Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersedekah dengan keikhlasan, yang tidak diiringi dengan menyebut-nyebut sedekahnya, tidak menyakiti orang yang diberikan sedekah. Karena keduanya ini al-mannu wal adza, bahasa syariatnya menyebut-nyebut dan menyakiti. Terkadang nggak nyebut tapi nyakitin. Nggak lupa aku dong nulung hidayah. Meskipun nggak disebut sedekahnya, nggak lupa aku nulung hidayah. Aku punya sida jari ini. Nah seperti itu ya kawan. Ini menyakiti orang yang menerima. Ini membatalkan sedekah itu.
Makanya Allah sebutkan pada ayat ya sebelumnya, setelahnya Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima sedekah itu. Kemudian Allah katakan, setara hukumnya orang seperti ini, nyebut-nyebut sama nyakitin. Apa setaranya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kayak orang yang bersedekah riya. Kata Allah sama. Dia sedekah, dia sebut-sebut sedekahnya. Sama kayak orang yang riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini sama kayak orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan perumpamaan mereka. Allah kasih kita perumpamaan orang yang sedekah tapi hobinya apa? Nyebut-nyebut, nyakitin. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang itu seperti sebuah batu yang licin di atasnya tanah. Nah, perhatikan perumpamaan ini. Batu lolat di atasnya tanah. Batu licin di atasnya tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian turunlah hujan yang lebat menyiram batu yang licin yang ada tanahnya itu, kemudian dia menjadi bersih. Ada yang tersisa? Artinya tak ada tersisa pun pahalanya sedikit pun. Pahalanya sirna. Ibarat lihat ikhwatul iman, batu licin di atasnya ada tanah. Ketika hujan turun, hilanglah tanah itu, batu itu kembali menjadi bersih. Seperti itulah mereka, orang-orang yang menyebut sedekah mereka. Baik, ikhwatul iman, azzani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberian mereka. Hati-hati dengan penyakit ini, ikhwatul iman. Penyakit ini kadang gak timbul di saat orang itu mengeluarkan sedekahnya, tapi kapan dia timbul? Nanti lama. Mungkin setelah 5 tahun baru dia datang penyakit itu. Mungkin setelah 10 tahun, bahkan bertahun-tahun lamanya, baru ia menyebut-nyebut sedekahnya, menyebut-nyebut pemberiannya. Sekian tahun dia selamat dari penyakit ini, ikhwatul iman. Maka disinilah bagaimana pentingnya porsi kata ikhlas itu. Hati ini selalu untuk ditekankan ikhlas dan ikhlas. Karena dia terus akan berhadapan, bergulat dengan penyakit-penyakit yang menjadi lawan dari ikhlas itu. Ikhlas ini punya banyak lawan. Ada lawannya ujub, ada lawannya riya, ada lawannya sum'ah, ada lawannya al-man, al-adha. Ini semua lawan dari keikhlasan. Ikhlas itu satu, tapi lawannya banyak. Sehingga satu lawan banyak sulit menang. Makanya oleh karena itu kita sering mendengar petuah-petuah para salaf tentang bagaimana sukar dan sulitnya nilai keikhlasan pada hati manusia ini. Jangan pernah kita menganggap, oh saya sudah ikhlas, oh saya sudah ikhlas. Jangan pernah berusaha sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Iya, hari ini Anda ikhlas, tapi senantiasa Anda memohon keikhlasan agar Allah menetapkan keikhlasan itu di dalam hati Anda. Iya, hari ini dia bersarang, hari ini dia menetap, hari ini dia menjadi perhiasan. Namun kedepannya siapa tahu keikhlasan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita. Baik. Kata Nabi SAW, salasatun la yataqabbalullahu minhum sarfan wala adla. Dengan hadis ini mungkin kita akan berpikir untuk
tidak menyebut-nyebut sedekah kita dan pemberian kita. 3 jenis manusia yang Allah tidak akan terima ibadah wajib dan sunnah mereka. 3 jenis manusia yang Allah tidak akan terima ibadah wajib dan sunnahnya. Yang pertama, aqun, durhaka kepada orang tua. Makanya para salaf menyebutkan berbakti juga bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Yang kedua, wamannan, orang-orang yang senang menyebut-nyebut pemberiannya. Yang ketiga, wa mukadzibun bil qadar, orang-orang yang mendustakan takdir. Mereka yang mengatakan ciptakanlah takdirmu sendiri, masa depanmu di tanganmu. Tidak ada masa depan di tangan kita. Masa depan kita di catatan takdir kita pada lauhil mahfuz. Nah, ini pentingnya tauhid ini, kata dia. Di sini kita tahu mana ucapan yang pas, mana ucapan yang enggak pas. Jadi jangan mengatakan ya genggamlah masa depanmu. Kita bisa menggenggam masa depan kita? Oh ya, enggak ada yang kita bisa menggenggam masa depan kita. Masa lalu saja mungkin banyak kita yang lupa kok. Ada yang sanggup menggenggam masa lalunya? Oh boro-boro, apalagi mau menggenggam masa depan? Enggak mungkin ya katakan. Allah jelas katakan dalam Al-Qur'anul Karim, tegas, terang, benderang dan jelas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa itu tak pernah tahu apa yang akan ia usahakan keesokan harinya. Ya, yang jadi nelayan pirampa agin ke bau cuma yang dia tahu ya. Lo mau tahu begeger kita bilang jelo pada jemaah ini. Oh ya jemaah jemaah. Wahara penggitan lis 15 lagi tema ini begeger batur. Oh senangnya minta ampun. Tapi kita enggak tahu. Makanya kadang kita kecewa. Ternyata harapan tidak sesuai dengan yang diinginkan, enggak sesuai ekspektasi. Udah lelah-lelah. Ya, bahasa kita banting tulang, mandi keringat, memeras keringat. Tapi yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Ikhwatal iman. Nah, itu dia. Terkadang memang usaha kita berkhianat dengan hasil kita. Karena apa? Takdir kita menginginkan yang lain. Baik. Nah, berarti ancaman yang pertama apa ya ikhwatal iman? Tidak akan diterima ibadah wajib dan ibadah yang sunnah. Kemudian ancaman yang kedua, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, ini 4 paket dia dapat. 4 paket langsung. 1, 3 jenis manusia tidak akan diajak berbicara oleh Allah. 1 paket dia dapat, tidak akan diajak berbicara. Yang kedua, tidak akan dipandang oleh Allah. 3, tidak akan disucikan oleh Allah. Yang keempat, walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih lagi menyakitkan. Ini 4 didapat paketnya. 1, tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Kemudian tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.
Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Faqara'a Rasulullah SAW 3 marrat. Nabi ulang 3 kali. Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kali diulang. Abu Dzar mengatakan yang hadir pada majlis hadis ini, wa qad khabu wa khasiru ya Rasulullah. Mereka ini orang yang pasti rugi wahai Rasulullah, sangat merugi. Manhum ya Rasulullah, siapakah manusia yang rugi ini wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Al-musbil, orang yang isbal pakaiannya, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Dari sini para ulama mengatakan isbal itu hukumnya haram. Meskipun sebagian para ulama Syafi'iyah membolehkannya dengan syarat tidak sombong. Betul, para ulama Syafi'i berbicara dalam masalah ini. Khotimah, orang yang isbal bukan karena sombong itu diperbolehkan. Oh, kalau gitu saya Syafi'i aja, Ustaz. La ya akhi, lihat dalil. Antum kembali kepada dalil. Isbal itu sendiri dalam Sunan Nabi Daud dikatakan sombong. Iyyakum wal isbal fa inna isbalal izari minal makhilah. Jauhilah isbal, sejatinya isbal itu adalah sebuah kesombongan. Baik. Wal mannan, Allahu akbar. Yang kedua, orang yang senang menyebut sedekah. Yang ketiga, hati-hati nih para pedagang nih. Ini si berjual kena ini jangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Para pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Wallahi, oi, solah nomor saya. Ada cacat, wallahi lancar jaya ini. Oh bagus ini katanya. Dia berdusta agar melariskan dagangannya. Makanya para pedagang itu disuruh rajin sedekah pada jamaah. Oh, saya pedagang ini betuan. Nah, ingat ini Tuhan. Ini tidak ada uang di situ berdagang. Ya. Lihat kata Nabi SAW, ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang, inna hadzal bai', jual beli ini, yahduruhu al-laghu wal halifu. Jual beli ini biasanya didatangi oleh perkara dosa, perkara yang sia-sia dan sumpah yang dusta. Fashubuhu bis sadaqah, bersihkan dia dengan sedekah. Bersihkan dia apa? Dengan sedekah. Makanya pedagang yang jujur itu luar biasa. At-tajirus as-saduqul amin. Pedagang yang jujur lagi amanah bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Nah, ini 3 jenis manusia yang diancam dengan ancaman tadi. Kemudian ikhwatal iman, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannah. 3 jenis manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi ikhwatal iman, ketika kita berbicara sedekah, memang sedekah ini ibadah yang memang berat. Karena kita ini sayang sama harta kita.
Antum siapapun, tidak usah kita berbohong kepada diri kita sendiri. Kita semua ini sayang sama harta kita. Siapapun dia. Nabi yang mengatakan, ya, Allah yang mengatakan demikian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Subhanallah. Nabi juga mengatakan likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya ujian. Wa fitnatu ummatil mal. Ujian umatku ini urusan duit, harta. Makanya Nabi kasih kita, apa dikasih kita? Yang motivasi untuk bersedekah sampai 20 keutamaan itu. Bahkan Nabi menegaskan dalam riwayat Imam Muslim, manaqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Antum yakin apa enggak dengan hadis ini? Yakin Ustaz, lah berat baik dah. No. Ya jadi masalah. Yakin yang Ustaz, aku masih berat loh ana bawang korte ini yang mana? Makanya kalau kita yakin, perhatikan penjelasan Imam Nawawi. Dalam hadis ini ada dua luar biasa penjelasan Imam Nawawi dalam masalah hadis ini. Tidak berkurang harta karena sedekah. Ada dua maksudnya. Kata Imam Nawawi, yang pertama, harta itu akan diberkahi, diberikan keberkahan, akan dihilangkan dampak bahaya yang akan menimpa harta itu. Jadi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Harta itu diberkahi, dampak bahaya akan dihilangkan dari harta itu. Keberkahan itu yang akan menutupnya. Dan ini pasti akan dirasakan. Kata beliau, ini akan dirasakan secara panca indera, kata Imam Nawawi. Yang kedua kata beliau, walaupun harta itu secara kasat mata berkurang, antum punya saldo 2 juta nih, antum sedekahin 200.000, tinggal berapa? 7.800. Berkurang secara kasat mata? Iya. Kata Imam Nawawi, walaupun harta itu berkurang secara kasat mata, namun kekurangan itu akan ditutup dengan pahala di sisi Allah. Dan akan terus dilipat gandakan. Makanya Allah katakan, wa yurbis shadaqah. Allah akan kembangkan pahala sedekah itu. Ini dua maknanya. Ini harus kita yakin ini khotul iman. Meskipun tidak harus dia berkurang, ya mungkin Allah berikan dengan cara diganti oleh Allah, ditambah harta kita. Namun di sisi yang lain mungkin nggak terlalu signifikan bertambahnya, atau begitu-begitu saja. Meskipun kita rajin sedekah, namun ternyata begitu-begitu saja. Ingat poin yang kedua ini, Allah tutup kekurangannya dengan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut hadis yang tadi. Salasatun la yadkhulunal jannah. 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Hanya ancaman yang sangat berat bagi kita, ikhwatul iman. Tidak masuk surga kata Allah. Berarti ini dosa besar. Yang pertama, al-aqu liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mudminu alal khamr, pecandu minuman keras. Yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberiannya tatkala dia memberi. Maka ayyuhal ikhwah, azzani Allah wa iyyakum, dari sini ya kita mengetahui tentang bahwasanya salah satu perkara yang membatalkan
pahala sedekah seorang mukmin adalah al-man wal adha. Sejatinya sedekah itu dengan keutamaannya yang luar biasa, karena dua penyakit ini akan berubah menjadi dosa yang besar. Ya, sedekah yang awalnya adalah ketaatan, qurbah, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia didatangi oleh penyakit menyebut-nyebut, menyakiti orang yang diberikan sedekah, kemudian ia berubah menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwah, ya, dari sini kita berusaha untuk terus menjaga hati, menata hati, merawat jiwa, agar terlepas dari penyakit-penyakit yang membatalkan amalan kita. Makanya ikhwatal iman, jihad yang paling utama, kata Nabi SAW, man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita berusaha untuk berjihad untuk menegakkan sholat itu sesuai dengan sunnah, dengan hati yang penuh keikhlasan. Ketika kita bersedekah, kita melawan riya, kita melawan al-man, kita melawan al-adha, kita melawan ujub, kita melawan sum'ah. Ini semuanya kita lawan. Maka kita ini sejatinya terus berperang, ikhwatal iman. Kita berada di atas kebaikan, namun jangan lupa juga kita terus berperang dengan perkara-perkara keburukan, terlebih di zaman fitnah ini. Zaman fitnah, ya, tidak ada yang selamat, sebagaimana kata Nabi SAW, la yanju illa rajulun da'a ka du'a'il ghariq. Tidak akan selamat dari fitnah itu kecuali orang yang berdoa sebagaimana berdoanya orang-orang yang akan mati tenggelam di atas samudra dan lautan. Artinya kita butuh untuk berdoa dengan keikhlasan, dengan kemurnian hati, dengan ketulusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa, ya Allah, berikan hati saya keikhlasan, selamatkanlah dari dia, dari riya, dari ujub, dari sum'ah, dari alman, dari azab. Ini kita penting untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari penyakit-penyakit hati ini, ikhwatal iman. Bukan saja kita berdoa kepada Allah agar diselamat, agar diberikan istiqomah di atas kebaikan, di atas ketaatan, namun Nabi juga berlindung dari kejelekan-kejelekan. Makanya lihat, di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi ketika salat itu apa? Wa min fitnatil mahya, fitnah kehidupan ini dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ini beragam, ujian kehidupan ini berwarna-warni, bermacam-macam bala, ujian, musibah, syubhat, syahwat, ya, seperti gelombang lautan yang besar, yang tidak mampu berenang dia akan tenggelam, yang mampu berenang dia akan terus berusaha untuk berenang. Dan kita bertahan dengan hidayah dari Allah. Bagaimana cara kita berada di atas hidayah? Kita berada di atas jalan ilmu. Kita mencari hidayah itu dengan ilmu yang kita belajar dan kita tuntut. Sudah dikumandangkan azan, silahkan azan dulu. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Silakan ada bertanya Pak Raja. Banggi. Sedekah ini sebenarnya begitu mudah untuk diucapkan, tapi apa yang disampaikan tadi pada dasarnya adalah kita takut kehilangan harta itu merupakan ujian kepada Rasulullah SAW. Bahkan ini hadis atau firman yang menyatakan bahwa seseorang hamba ketika dia meninggal dunia ingin dihidupkan kembali walaupun 1 menit atau 1 detik untuk bersedekah, bukan untuk berbuat amalan yang lain. Apakah ini ada konotasi dengan apa yang kita katakan? Baik. Ya, surat Al-Munafiqun tadi itu. Fayaqul ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kehidupanku sejenak. Ya, tundalah kematianku sejenak. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa punya kesempatan untuk bersedekah. Sebagaimana dikatakan tadi agungnya sedekah, maka dalam Sahih Muslim Nabi membahasakan sedekah ini dengan was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti nyata iman. Sedekah itu adalah bukti apa? Nyata iman. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ganjaran-ganjaran yang banyak itu untuk memotivasi kita untuk bersedekah, karena tahu jiwa manusia itu memang sangat berat untuk meninggalkan hartanya. Ya, padahal harta kita ini entah kita yang duluan akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkan kita duluan. Antara dua pilihan. Kita bangkrut sebelum kita mati atau kita yang duluan bangkrut. Tidak terlepas dari itu ikhwatul iman. Yang kita makan ya, itulah yang menjadi harta kita. Yang kita sedekahkan, itu akan menjadi harta kita. Yang kita pakai kemudian usang, itulah yang menjadi harta kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tabiat buruknya manusia ini, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab." Jika sekiranya anak manusia ini punya 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan ada yang memberhentikan kerakusannya illa turab, kecuali tanah kuburan. Situ yang akan memberhentikannya. Makanya apa di antara doa Nabi SAW? Wa'udzubika min nafsin la tashba'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Nah, wallahu taala a'lam.
Kita bersedekah tapi yang nyebut orang. Tujuannya nyebut bagaimana? Taib tadi jadi tahu deh si nyumbang kipas AC ini aneh. Eril yang nyumbang kipas ini kata. Oh iya, masya Allah, berarti masya Allah orangnya dermawan. Nah, kalau dia bahagia dengan sumbangan itu, ikhwatal iman, dengan ya kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kebaikan yang disegerakan bagi orang yang beriman. Tapi ingat, jaga hati kita. Kalau ada rasa riya, maka di saat itu pula hati kita tidak selamat. Apalagi ujub dan sum'ah dan yang lainnya. Tapi kalau hati yang terbiasa tidak mengatakan jangan sanjung saya, berarti hati kita sedang selamat pada saat itu. Kalau itu mengatakan, tentu jamaah, aku nyumbang ini. Nah, kalau begitu lain bab lagi itu. Nasallallahu assalamu alaihi. Makanya ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat yang menyanjung sahabat yang lain, apa kata Nabi? Qata'ta unuqa sahibik, engkau telah memenggal leher saudaramu. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Lagu ita senang tepelang belum tah. Nah, nasallallahu assalamu alaihi. Wallahu taala ala wa ala. Bentar satu. Sida julukan. Adakah kira-kira yang kita berikan kepada orang contoh, bolehkah kita berikan kepada seseorang yang tidak sholat? Aku pulang satu itu pertama. Yang kedua, kita bersedekah itu kan tidak ada yang mengetahui. Tapi seketika ada yang mengetahui, apakah sedekah itu bisa kita kembali untuk menghilangkan rasa hati kita untuk supaya kita jangan ria. Baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bersedekah kepada orang yang tidak sholat dan dia sangat fakir membutuhkan itu? Itulah kerugian yang nyata. Enggak sholat, fakir lagi. Nasallallahu assalamu alaihi. Jadi ikhwatal iman, ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, disuruh dakwahkan tauhid terlebih dahulu, baru ajarkan apa? Sholat. Maka sangat rugi orang-orang yang tidak sholat. Ingat ikhwatal iman, sholat ini enggak pernah mengurangi rezeki. Antum sesibuk apapun antum bekerja, selama sholat itu dikumandangkan sudah, tinggalkan kerja. Sebagaimana ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir mentafsirkan ayat wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah. Apa kata beliau? Ya, tegakkan salat, rezeki akan datang kepadamu melalui jalan yang kau tidak pernah sangka-sangka. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Salat itu pintu rezeki. Ya. Tapi biasanya yang jualan itu ya ujiannya ketika salat. Ya, biasanya kadang pelanggannya datang pas waktu sholat. Dan ada sebagian ikhwan kita, masya Allah, ikhwatal iman, di Lombok Timur ini masih, dia kalau waktu sholat ditutup sudah tokonya. Dan saya sangat bangga dengan perbuatannya seperti itu. Artinya itu jarang mampu dilakukan oleh seorang muslim di masa ini. Jadi meskipun pelanggan datang, dibilang tidak sabar nunggu, tidak tunggu. Kalau ya tunggu saya, kalau enggak sudah beli di tempat yang lain. Itu yang saya ucapkan Ustadz katanya kepada pelanggan saya kalau datang waktu sholat. Dan alhamdulillah katanya, meskipun demikian datang di kepada saya lagi, sabar dia nunggu. Kalau memang rezeki ikhwatal iman. Nah sekarang kasih dia sedekah itu, tapi sambil dakwahi dia. Itu manfaatnya sedekah itu. Kita memberikan sedekah sambil apa? Kita mendakwahkan kebaikan kepada dia, supaya tahu dengan sedekah itu hatinya akan melunak, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memang ada orang-orang yang memang terkadang harus dia lunak dengan apa? Dengan harta. Sebagian sahabat ini dikasih oleh Nabi 100 ekor onta. Apa kata sahabat yang diberikan oleh Nabi ini? Wahai kaum, ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan a'ta'ata'an man la yakhshal faqr. Masuk Islam semua, karena Nabi Muhammad ini ngasih pemberian
pemberian orang yang tidak pernah takut kemiskinan. Pertama Islam B. Ya memang terkadang dakwah ini butuh dengan apa? Dengan harta. Wallahu taala alam. Yang kedua, saya lupa yang kedua. Taib. Seketika ikut sedekah, tapi ada orang yang melihat kita tunda sedekah itu. Untuk menjaga hati yang nggak ada masalah. Tapi jangan penundaan itu menjadikan nggak jadi. Ditunda, tunggu orangnya pergi langsung berikan, jangan ditunda-tunda. Ya. Makanya kebaikan itu disegerakan, bukan ditunda-tunda. Salah satu pencegah, penghalang pahala itu adalah saufa, taswif, nanti. Bareh wah, jemaah wah, sulit nah. Seminggu lagi datang, sulan lagi datang. Ini adalah tipu daya iblis kepada manusia. Nasallahu alaihi wallahu a'lam. Silakan. Mengeluarkan harta di jalan Allah itu sebagai infak atau sedekah. Kapan yang terbaik kita? Yang terbaik waktunya kapan dan kepada siapa? Itu yang pertama. Yang kedua ada istilahnya berakhlak dalam sedekah. Itu apa kabar? Baik. Saya jawab secara ringkas. 2 poin di situ pada pertanyaan yang pertama. Kapan sedekah itu yang utama? Kata Nabi SAW, sedekah yang paling utama anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Sedekah yang paling utama tatkala engkau sehat, syahih, jiwa itu lagi berat-beratnya untuk ngeluarin harta. Takhshal faqr, takut miskin. Nah, ini 3 kondisi. Lagi sehat, lagi berat-beratnya ngeluarin duit, takut miskin. Saldo dikit. Ya, sehat, saldo dikit, tapi masih mau bersedekah. Dalam riwayat yang lain, juhdul muqil. Ya, sedekahnya orang-orang yang kekurangan. Itu diantara sedekah yang utama. Disertai dengan ikhlas tentunya. Ya, semakin tinggi kualitas ikhlasnya, semakin besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kepada siapa yang paling berhak? Dalam beberapa hadis pernah saya sampaikan di beberapa tempat, bahwasanya ya dinarun, kata Nabi SAW, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada karib kerabat lebih besar pahalanya daripada yang kau infakkan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Artinya kalau ada kerabat kita yang fakir miskin, dia yang lebih utama sebelum orang lain. Nah, wallahu taala a'lam. Pak Iwan. Allah membenci orang-orang yang bersedekah, menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain. Tapi sekarang kita lihat fenomena yang terjadi di banyak tempat bahwa orang bersedekah itu sambil selfie, sambil foto-foto dari parusan. Itu kan bagian dari menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi ada 2 poin yang ingin saya tekankan. Memang sebagian penyumbang ini kita nggak bisa menghukumi hati orang dulu. Tapi sebagian penyumbang itu memang butuh apa? Dokumentasi. Ingin kita cuma membayar kepercayaan itu saja. Itu poin pertama. Poin kedua, nah ini sebagian orang ya sedekah itu apa? Seperti bahasan tadi harus selfie. Ya, foto jumlah nih sumbangan nih sama anak yatim. Hadiah khotal iman azani Allah wa iyyakum. Sudah saya sering sampaikan kepada para salaf dulu, saking mereka berusaha menyembunyikan amalan mereka. Mereka nangis itu nggak pengen ditahu oleh istrinya. Nangis karena takut kepada Allah itu. Ya, kalau istrinya bangun diusap air matanya semua. Sebagian salaf itu kalau sholat malam, istrinya mulai bergerak di kasurnya, dia langsung berhenti sholat kemudian pura-pura tidur di samping istrinya. Saking ingin apa? Menjaga nih hati nih. Lah kita ini bukan salaf, bukan siapa, tapi kita ini merasa aman dari perkara itu.
Maka ikhwatal iman, selama kita mampu menyembunyikan amal soleh, kita sembunyikan. Karena sejatinya itu lebih dekat kepada keikhlasan. Terlebih menyakiti para jamaah. Itu potong ke jamaah, ke bau sidangan. Nas'alullah salamal afiyah. Maka ikhwatal iman azani Allah. Kalau memang tidak dibutuhkan, jangan. Kecuali memang butuh apa sebagai dokumentasi. Sebutuhnya saja. Allah Ta'ala alam. Abu Adib, Dengan kasih sayang Allah, ibadah yang kita lakukan untuk amal soleh, sedekah ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sementara perbuatan kesalahan atau dosa yang kita dicatat satu. Seberapa besar omongan kita mengulangi bahasa saya yang memberikan, berapa banyak sih sehingga menghapus dosa yang begitu besar, pahala yang begitu besar. Terus kadang-kadang kita juga ada sebab. Contohnya sudah memberi bantuan kepada orang. Lalu waktu bantu sombong sebut deh, apakah menghapus dosa yang begitu besar? Nabi kan jelas hadis mengatakan alman, orang yang menyebut-nyebut, Nabi nggak nyebutkan sebabnya. Apapun sebabnya, selama kita menyebut itu sudah kena sama ancaman itu. Ya itulah setan itu luar biasa. Kita nggak pernah tergerak untuk menyebutnya, tapi timbul masalah di kedepan harinya. Akhirnya kita digoyah oleh setan ini, sebut-sebut dia. Goyahnya kita sehingga lihat batalnya. Lihat ikhwatul iman azanil, jangankan masalah sedekah, jihad. Seorang mujahid yang kata Nabi memberikan syafaat 70 anggota keluarganya jadi dosa gara-gara riya itu. Sedekah 700 lipat digandakan, hancur sirna gara-gara menyebutkan ikhwatul iman. Makanya dia kecil kelihatannya perbuatan dosa itu, tapi lihat keagungan itu akan terhapus, digugurkan, dibakar habis-habisnya oleh dosa-dosa maksiatnya. Makanya ikhwatul iman, kita ini kan kasih prinsip jangan remehkan dosa, jangan remehkan kebaikan ya. Karena kebaikan yang mana yang akan menjadikan langkah kita diinjakkan ke dalam surga, dan dosa mana yang menjadikan kita diseret ke dalam api neraka. Maka apapun alasannya jangan pernah menyebut menyebut pemberian kita. Ya memang terkadang kita udah ngasih bantu banyak sama orang. Nah, dia tahu bersyukur jamaah manusia ini lelah membantu nah sedemikian sudah lama dia ikhlas ikhwatal iman, berjalan waktu dia ikhlas. Tapi lihat sedemikian cepat akan sirna amal kebaikan. Itulah kemampuan setan yang kita tidak mampu untuk melawannya. Makanya kita berlindung dari tipu daya syaitan. Nasallallahu alaihi demikian kalau misalnya kita terlanjur menyebut kebaikan yang sedekah, kebaikan itu gimana mengembalikan pahalanya? Bertaubat kepada Allah. Ya. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta maaf kepada dia. Ya, karena kita menyakiti perasaannya. Nah, wallahu taala alam. La ilaha illallah. Urung itu. Apakah menyebut-nyebut sedekah sama jasa itu sama? Maksudnya jasa bagaimana? Jasa yang tanpa harta, jasa-jasa yang kita menolong. Iya, kan kita membantu itu kebaikan. Itu kebaikan, namun juga akan batal pahalanya. Kita membantu orang lain tak harus dengan duit. Mungkin kita membantu dengan pikiran, dengan saran yang ini. Itu adalah kebaikan. Islam ini itu bukan hanya kebaikan kaitan dengan harta saja, enggak. Ya. Yang diridhoi oleh Allah itu dikatakan ibadah. Kita membantu saudara kita dengan kasih saran, dengan itu dia sukses, kita memberikan kebaikan kepada dia. Senyuman aja disebut apa? Sedekah. Ya. Ketika kita sebut-sebut, kemudian dengan itu akan sirna pula amal kebajikan kita. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.